Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menuduh Kang Deddy Mulyadi menghidupkan kemusyrikan. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Tapi pada faktanya justru mereka itu sendirilah yang telah melestarikan kemusyrikan. Mengapa dikatakan demikian? Hari ini kita mendengar kritik mereka terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mulai ketika beliau menjabat Bupati Purwakarta yang membuat monumen atau patung yang lantas kemudian dituduh telah melakukan tindakan musyrik atau menghidupkan kemusyrikan. Padahal Kang Deddy Mulyadi tidak pernah membuat patung yang untuk disembah, kecuali hanya monumen saja sebetulnya, sebagai bagian dari sejarah. Nah, sedangkan justru mereka yang menuduh itu sendiri, dalam tanda kutip, telah melakukan perbuatan melestarikan kemusyrikan. Bentuknya apa? Di antaranya misalnya nyembah kuburan. Mereka mendesain kuburan, lantas kemudian mengeramatkan kuburan, lalu kemudian memperlakukan kuburan seperti sesuatu yang disembah. Hari ini kan kita mendapati sebuah fakta di mana kaum Ba'alwi terbiasa memperindah dan mempermewah kuburan-kuburan mereka atau orang yang mereka anggap leluhur mereka, yang lantas kemudian dikeramatkan oleh mereka, lalu mereka perlakukan kuburan tersebut dalam tanda kutip seperti sesuatu yang disembah. Dimewah-mewahkan, dihias sedemikian rupa, lantas kemudian bentuk takzim mereka terhadap pemakaman tersebut atau kuburan tersebut dengan membungkukkan diri, merendahkan diri, menyerupai seperti orang yang sedang menyembah kuburan. Ini kan patut diduga merupakan upaya melestarikan kemusyrikan sebetulnya. Padahal di dalam Islam, perbuatan yang seperti itu sangat diharamkan. Bahkan di lingkungan masyarakat NU sendiri, dilarang kita semua menyembah kuburan. Seperti yang kita ketahui, Nabi SAW telah bersabda, La taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburku, kata Nabi, sebagai tempat pesta, tempat perayaan, tempat walimah. Wa masjidan, jangan juga jadikan sebagai masjid. Lalu apa maksud dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid? Ini bukan dalam pengertian Wahabi, dilarang membangun masjid di dekat kuburan atau di samping kuburan. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid, ya seperti ini. Melakukan ritual-ritual yang menyerupai seperti menyembah kuburan. Penghormatan yang berlebihan terhadap makam tersebut, lantas kemudian melakukan ritual-ritual yang menyerupai seolah-olah ini penyembahan. Dan fakta ini sebetulnya kita dapati di kalangan Ba'ali sendiri. Betapa mereka terlalu berlebih-lebihan mengistimewakan makam, seakan-akan datang ke makam seperti datang ke tempat suci. Bahkan kita menjumpai fakta di Yaman sendiri, di Tarim sendiri, ada makam yang mereka klaim sebagai makam Nabi Hud alaihi salam. Padahal diperdebatkan apakah benar itu makam Nabi Hud. Sebagian ulama mengatakan itu makam palsu. Namun kita lihat faktanya di sana, di mana kaum Ba'alwi memperlakukan makam tersebut sebagai tempat suci, dan bisa kita cek langsung ke sana atau lihat di media sosial, makam itu kemudian ditawafi. Jadi makam Nabi Hud di Yaman tersebut menyerupai seperti Ka'bah Baitullah. Orang datang ke sana seolah-olah datang ke kota suci. Lantas kemudian orang yang berziarah ke makam tersebut seolah-olah dia sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Ini fakta. Nah, perilaku ini siapa yang mengajarkan? Ya kalangan Ba'alwi sendiri. Bahkan kemudian di antara mereka mengklaim makam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, atau yang terkenal dengan istilah Faqih Muqaddam,
yang katanya bisa mi'raj dalam satu malam itu 70 kali, di makamnya itu seperti makom Nabi. Di sana seolah-olah ada raudhahnya di sana. Bahkan ada yang sampai berpendapat nggak perlu lagi datang ke Madinah. Cukup ziarah ke makam Faqih Muqaddam, karena setiap hari Nabi SAW ada di makam Faqih Muqaddam. Jadi, dan berdoa di dekat makam Faqih Muqaddam itu sama dengan berdoa di raudhah. Jadi makam Faqih Muqaddam ini sudah menandingi makam Nabi sebetulnya. Raudhahnya juga sudah menandingi raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Nah, ini apa namanya? Ini sama saja dengan membangun sebuah doktrin, lantas kemudian melakukan sakralisasi terhadap makam, dan pada akhirnya kemudian menciptakan model kemusyrikan di makam-makam yang dikatakan keramat tersebut. Jadi alih-alih menuduh Kang Deddy Mulyadi telah melakukan kemusyrikan, justru mereka sendiri yang telah melestarikan kemusyrikan. Kita lihat faktanya bagaimana mereka mengistimewakan dan memperlakukan secara berlebih-lebihan makam-makam leluhur mereka. Dan ini kenyataan sebetulnya. Jadi ini menyerupai sebuah pepatah, menepuk air di dulang, nyiprat ke muka sendiri. Ini kenyataannya sedemikian rupa. Jadi fakta pertama yang hendak saya kemukakan adalah ketika mereka menuduh Kang Deddy Mulyadi telah melestarikan kemusyrikan, faktanya justru doktrin-doktrin mereka lah yang hari ini melestarikan kemusyrikan. Dan fakta kedua yang harus kita ketengahkan pada kesempatan kali ini, ketika mereka sendiri melarang orang lain beribadah kepada selain Allah, orang harus semata-mata menjadi hambanya Allah. Tapi faktanya, kaum kabib-kabib Ba'ali menjadikan mereka warga agama kelas 1 dengan kasta tertinggi, lantas kemudian menjadikan muhibbin mereka dalam tanda kutip seolah-olah menjadi budak-budak mereka. Hari ini kita dihadapkan dengan sebuah fakta. Bahkan ada yang membuat argumentasi begini. Sealim apapun ulama, sepintar apapun kiai, kalau dia jadi muhibbin, di hadapan kabib-kabib itu dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia tetap sebagai warga agama kelas 2. Kasta mereka, derajat spiritual mereka, nilai diri mereka tetap ada di bawah kabib-kabib itu. Nah, paham seperti ini, doktrin seperti ini kan jelas melestarikan kemusyrikan sebetulnya. Menghadirkan patronasi yang tidak semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam coba menegaskan ketika peristiwa Futuh Mekah untuk menghapus feodalisme gaya Arab jahiliyah itu. Beliau bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adzumaha bi'abaiha." Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian semua bangsa Arab jahiliyah, feodalisme, kesombongan, kastanisasi atau kastaisme, di mana kebiasaan kaum jahiliyah itu suka membangga-banggakan nasab mereka, membangga-banggakan leluhur mereka, memperlakukan orang lain seperti budak-budak mereka. Nah, Allah sudah hapuskan hari ini, di mana sistem perbudakan sudah dihapuskan. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah engkau apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yakni membebaskan budak dari perbudakan. Konteks ayat ini kemudian, dalam konteks modern, ayat ini adalah menghapus feodalisme. Menghapus sistem-sistem feodal yang dibangun berdasarkan doktrin-doktrin keagamaan. Kalau dulu agama memberantas perbudakan, nah hari ini kita memberantas perbudakan yang mengatasnamakan agama. Apa namanya? Ketika orang merasa klannya lebih mulia daripada orang lain. Itu kan namanya perbudakan. Entoh kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Lucu-lucu. Di zaman yang sudah semodern ini sudah generasi Gen Z loh. Di zaman yang sudah semodern ini masih ada orang menggunakan kasta untuk merendahkan orang lain, untuk memperbudak orang lain. Apa enggak stres ini? Dan mengapa ini jadi lestari? Karena mereka menggunakan doktrin-doktrin agama. Mereka menggunakan ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dan anehnya lagi, kiai-kiai yang melestarikan ini, dalam tanda kutip ya, nggak semua kiai. Alangkah saya ingin menghimbau kepada kiai-kiai yang telah dititipi ilmu,
Kapan panjenengan sadar dan tobat? Jangan rusak ajaran Islam dengan mengikuti maunya para kabib-kabib yang ingin mereka itu menjadi warga agama kelas 1. Jangan manipulasi umat dengan doktrin-doktrin keagamaan, lantas kemudian membuat umat terkungkung dalam sebuah doktrin. Dan kemudian harus menjadi pelayan bagi para kabib-kabib yang mengaku cucu Nabi itu. Dari situ saja sudah salah. Apatah lagi ada kajian Kiai Imad yang telah membuktikan mereka bukan anak cucu Nabi. Sampai hari ini kajian Kiai Imad tak terbantahkan. Belum ada dan tidak ditemukan kitab sezaman yang mengkonfirmasi leluhur Ba'alwi. Lantas yang masih ngotot betul ngebela mereka sebagai anak cucu Nabi, ya sudah, kerjalah Anda, carilah buktinya, tunjukkan mana. Apalagi berdasarkan kajian saintik, kajian ilmiah, DNA mereka jauh dari DNA keturunan Nabi. Oke, coba melek mata, buka telinga. Hei, yang masih menjadi pendukung Ba'alwi sebagai cucu Nabi. DNA mereka jauh, kita nggak bisa mengingkari ilmu pengetahuan. DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana. Dan ini tidak bisa kita pungkiri tentunya. Sadarlah. Jangan lantas kemudian umat diperbudak dengan doktrin-doktrin yang sedemikian rupa. Bahkan kemudian kita ikut andil dalam melestarikan keperbudakan tersebut. Ada kiai yang membuat pernyataan, Ahlul Bait itu ada. Ada seorang kiai yang aneh sekali membuat pernyataan, Habib itu ada. Kalau Habib nggak ada, maka Imam Mahdi berarti nggak ada. Jadi Habib itu ada. Dan kalau nggak ada berarti hadis Imam Mahdi ini nggak benar. Ini kan pembodohan sebetulnya. Doktrin kayak gini pembodohan. Loh, sejak kapan kemudian dia menyatakan Imam Mahdi itu adalah Habib? Ini persoalan nih sebetulnya. Kita sepakat Imam Mahdi itu ada. Berarti Ahlul Bait itu terus ada. Tapi ingat, Habib Ba'alwi bukan Ahlul Bait Nabi, bukan zuriat Nabi, borok-borok melahirkan Imam Mahdi. Karena memang bukan. Ini harus diluruskan sebetulnya. Itulah mengapa para ulama mewajibkan kita memverifikasi siapapun yang ngaku anak cucu Nabi. Tujuannya apa? Justru untuk menjaga agar tidak muncul Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi aja belum muncul, sudah ada yang ngaku imam besar umat Islam. Iya kan? Imam Mahdi belum muncul, sudah ada yang ngaku imam besar. Nanti habis ngaku imam besar alias imam jumbo, mereka ngaku Imam Mahdi akhirnya. Ini kan fakta. Jadi saking ngeyel, belagak dan belagunya mereka. Padahal bukan anak cucu Nabi, ngangkat diri mereka sebagai imam besar umat Islam. Aneh-aneh saja. Dan banyak yang percaya, banyak yang mau jadi pengikutnya. Ini tambah aneh lagi. Kadang kita kehilangan nurani, kehilangan logika, kehilangan akal sehat ketika dihadapkan dengan indoktrinasi yang bernafaskan agama. Padahal itu semua manipulasi yang mengatasnamakan agama. Jadi mengapa para ulama mewajibkan kita memverifikasi siapapun yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi? Alasannya sederhana. Agar tidak ada Imam Mahdi palsu. Karena Nabi SAW telah bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Imam Mahdi itu dari kami, kata Nabi. Keturunan kami. Dia merupakan ahlul bait. Min waladi Fatimah. Dia merupakan dari keturunan Fatimah. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya persis dengan namaku, kata Nabi. Nama bapaknya adalah nama bapakku. Berarti Muhammad bin Abdullah namanya. Dia dzurriat Nabi, merupakan ahlul bait Nabi, keturunan dari Sayyidah Fatimah. Namanya Muhammad, nama bapaknya juga Abdullah. Dan untuk menjamin tidak ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, untuk menggaransi tidak ada Imam Mahdi palsu, siapapun yang ngaku keluarga Nabi, siapapun yang ngaku anak cucu Nabi, wajib diverifikasi. Itulah mengapa kemudian mencintai ahlul bait itu wajib. Mencintai dzurriat Nabi itu wajib. Tapi khitabnya jelas. Yang dicintai ini harus asli, nggak boleh palsu. Kita mencintai Nabi wajib, tapi bukan Nabi palsu. Mencintai Rasul wajib, tapi bukan Rasul palsu. Mencintai ahlul bait Nabi wajib, tapi bukan yang palsu. Lantas kemudian kita bertanya, emang ada ahlul bait yang palsu? Ada, itulah mengapa Nabi mengingatkan fitnah syarra,
fitnah di tengah-tengah zaman kemajuan, zaman kemerdekaan, zaman yang sedang tenang-tenangnya adalah dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku. Yaz'umu annahu minni wa laisa minni. Mereka itu ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, padahal mereka bukan keturunanku. Berarti memang fakta hari ini banyak orang di Indonesia ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Ini sudah dikonfirmasi dan sudah disinyalir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang lalu. Jadi warga bangsa Indonesia nggak usah heran kalau sekarang banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lalu minta diistimewakan, merasa jadi majikan, Arab dindoroaken alias meriayeni, merasa mereka kastanya lebih istimewa daripada orang lain. Itu sudah tanda-tanda mereka itu palsu. Kan sudah disebutkan sedemikian rupa. Jadi kalau ada Nabi palsu, ada juga dong yang ngaku-ngaku cucu Nabi, yakni cucu Nabi palsu. Ini yang harus kita sadari sebetulnya. Jadi balik lagi, ketika mereka menuduh Kang Deddy Mulyadi melestarikan kemusyrikan, faktanya mereka sendiri yang telah melakukan itu semua. Yang pertama, mereka seolah-olah menyembah-nyembah kuburan. Dan yang kedua, mereka merasa jadi majikan, lantas kemudian merendahkan orang lain seperti budaknya. Padahal tidak ada yang kita sembah kecuali cuman Allah semata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.